teman-teman, kembali di video pembelajaran Prodi Ilkom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Selamat bergabung kembali di kelas Digital Mediated Communication. Saya Andika Vinianto Adiputra dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang Digital Marketing Communication, di mana kita akan sedikit mengkaji tentang aspek bisnis atau pemasaran dari Digital Mediated Communication. Topik ini berkaitan dengan influence online atau bagaimana alat-alat digital mediated communication seperti media sosial memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan oleh individu untuk dapat menimbulkan yang namanya social influence, yang merupakan upaya simbolis yang dirancang untuk melestarikan atau mengubah perilaku individu lain atau untuk mempertahankan atau memodifikasi aspek dari individu lain yang berhubungan dengan perilaku seperti kognisi, emosi, dan identitas. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh digital mediated communication untuk memengaruhi halayak. Nah, namun dalam konteks digital marketing communication, pengaruh online juga dapat terjadi secara lebih formal, seperti ketika organisasi berusaha memengaruhi perilaku konsumen dalam bentuk periklanan atau hubungan masyarakat. Pada prinsipnya, yang namanya digital marketing itu terbagi menjadi dua jenis marketing, yaitu marketing produk dan marketing communication. Tentu saja yang akan kita bahas hari ini berada dalam ranah komunikasi, yaitu marketing communication, yang merupakan upaya mengkomunikasikan sebuah produk agar konsumen mengetahui kenapa barang tersebut layak dibeli dan menjadi briefing agar sebuah produk dapat dijual. Sementara komunikasi pemasaran merupakan proses manajemen di mana sebuah organisasi dapat berkomunikasi dengan halayaknya dengan tujuan untuk semakin mengenali karakteristik dari setiap halayaknya agar sebuah organisasi atau perusahaan dapat menentukan target dan posisi bagi perusahaan mereka. Nah, untuk mencapai hal tersebut, sebuah organisasi perlu yang namanya merencanakan, mengemas, dan menyajikan serta mengevaluasi serangkaian pesan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasikan sebagai target yang hendak dituju. Nah, secara spesifik pada pertemuan ini juga kita akan melihat bagaimana periklanan dan PR online merupakan bentuk komunikasi persuasi yang umum digunakan organisasi untuk memengaruhi perilaku konsumen. Periklanan mengacu pada komunikasi informasi non-personal yang biasanya berbayar atau bersifat persuasif tentang suatu produk, layanan, atau ide oleh sponsor yang diidentifikasi melalui berbagai media. Sementara kalau PR adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya, dan demikian berfokus pada membangun hubungan dengan pemangku kepentingan utama untuk membentuk dan membingkai persepsi publik tentang suatu organisasi. Nah, kita bisa lihat pada tabel ya bahwa perbedaan antara periklanan dan PR. Di satu sisi, organisasi yang menggunakan periklanan ini harus mengeluarkan uang untuk mengaruhi halayaknya. Bahwa tujuan periklanan lebih untuk membangun exposure terhadap produk. Bahwa biasanya halayak akan bersikap skeptis, iklan lebih visual, lebih membutuhkan biaya, serta prinsip dari periklanan adalah belilah produk ini. Ya, sementara di sisi lain, kegiatan memengaruhi halayak dengan menggunakan PR diraih dengan upaya yang lebih sulit, dan ketika berhasil biasanya diperoleh dengan susah payah. PR juga bertujuan untuk membangun kepercayaan dengan halayaknya. Media berperan dalam memberikan validitas terhadap informasi yang disampaikan melalui PR. PR juga lebih banyak mengandalkan bahasa ketimbang visual. PR lebih menghabiskan sedikit biaya, serta prinsip dari PR adalah informasi ini penting. Ya.
kesamaan yang dimilikinya adalah bahwa tujuan dari periklanan dan hubungan masyarakat mungkin sama, yaitu untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Tetapi bagaimana pengaruh itu terwujud dan proses terjadinya sangat berbeda. Secara garis besar, tabel ini menunjukkan bahwa periklanan adalah komunikasi non-personal, yaitu satu arah, ya, untuk menjual produk atau layanan, sedangkan hubungan masyarakat terdiri dari komunikasi dua arah yang berusaha membangun hubungan dan kepercayaan. Nah, organisasi dan kelompok dapat menggunakan salah satu atau kedua teknik persuasi ini dalam bauran pemasaran mereka, serta berusaha untuk membujuk publik mereka untuk membeli barang dan jasa dengan cara periklanan atau melihat organisasi atau hubungan mereka dengan lebih baik melalui PR. Nah, selanjutnya kita akan sedikit bahas juga tentang karakteristik periklanan online yang bersifat satu arah. Ya, periklanan biasanya dianggap sebagai komunikasi satu arah yang ditransmisikan dari organisasi kepada audiens oleh atau anggota audiens, ya. Kita melihat iklan tradisional di televisi atau papan reklame dan majalah atau surat kabar, dan juga mendengarnya di radio. Dalam banyak kasus, iklan online tidak berbeda secara substansial, ya, dari iklan offline, dan pengiklan hanya mengambil teknik periklanan yang sudah baku dan menerapkannya ke alat digital. Iklan dalam bentuk media luar biasanya kita terima di depan rumah. Sekarang iklan tersebut dikirim langsung melalui alamat email kita. Ya, iklan televisi dan radio adalah file video dan suara yang tidak lagi mendapatkan perhatian besar dibandingkan iklan video di YouTube, acara streaming, ya, atau bahkan playlist Pandora dan Spotify, ya. Dan iklan cetak di koran dan majalah kita kini menjadi iklan bergambar digital yang disisipkan ke sidebar, ya, email kita atau diselingi di antara feed media sosial kita. Ya, dalam kasus ini, iklan online sangat mirip dengan analog offline mereka, hanya menyiarkan pesan untuk membeli produk atau menggunakan layanan ke satu set penerima yang tidak berbeda. Karena individu menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan alat digital mediated communication, kemungkinan besar yang terjadi adalah bahwa pengiklan akan menghabiskan lebih banyak uang uh, iklan mereka untuk kampanye iklan digital, dan terkadang mengurangi pembelian iklan mereka di saluran tradisional untuk dapat merealisasikannya. Seperti yang terlihat pada tabel ini, seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan halayak terhadap digital media communication dari tahun ke tahun, ya, sebagai alat untuk berkomunikasi dan mencari produk atau jasa, maka semakin meningkat pula kebutuhan periklanan digital. Ya, begitupun sebaliknya, bahwa semakin menurunnya peminatan terhadap media tradisional, maka semakin menurun juga kebutuhan organisasi terhadap periklanan media tradisional. Pada intinya, dana yang dihabiskan, ya, untuk iklan digital, baik untuk email, iklan media sosial, atau konten dalam sebuah game misalnya, diperkirakan akan terus meningkat, bahkan melebihi pengeluaran untuk iklan media tradisional. Nah, kita juga harus memahami tentang perbedaan antara komunikasi pemasaran offline dan juga online, ya, bahwa ketika kita bicara tentang komunikasi pemasaran offline ini biasanya disebut dengan one way communication. Contohnya seperti media-media konvensional seperti TV dan juga koran atau surat kabar. Nah, selain itu juga dalam komunikasi pemasaran offline ini sulit untuk mendapatkan yang namanya instant feedback, ya. Uh, di, Bisa dikatakan juga ini less targeted karena bersifat mass communication. Tentu saja untuk kaitannya dengan cost production ini jauh lebih mahal, tetapi mudah untuk dieksekusi, ya. Kemudian selain itu juga sulit melihat hasilnya secara langsung. Sementara kalau komunikasi pemasaran yang online ini adanya interaksi antara marketer dan konsumen, ya, sehingga menjadi lebih intimate gitu ya. Kemudian nah, karena adanya interaksi terjadilah sebuah conversation, adanya percakapan, ya. Kemudian dan hasilnya adalah
terjadinya direct dan instant feedback gitu ya, adanya engagement dengan halayaknya. Nah, dengan komunikasi pemasaran yang online juga ini menjadi lebih spesifik ya, targeted gitu ya, si pasarnya gitu ya. Di samping itu juga terdapat low barrier ya, very granular dan sangat interaktif. Oke. Okay? Nah, sementara itu alat digital dan digital media communication juga memberikan pengiklan saluran dan peluang baru untuk menjual produk dan layanan mereka. Ya, salah satu peluang yang diberikan alat digital media communication kepada pengiklan adalah kontrol yang lebih besar atas audiens atau subset audiens yang menerima atau dapat mengakses iklan mereka. Konsep periklanan narrowcasting yang merupakan upaya mengarahkan pesan atau iklan pada segmen publik tertentu yang ditentukan oleh nilai, preferensi, atribut demografis, dan langganan misalnya. Ya. Narrowcasting ini didasarkan pada gagasan postmodern bahwa halayak massa itu tidak ada. Cara ini menunjukkan bahwa ketika pengiklan menghabiskan modal lebih banyak untuk per viewernya pada sebuah iklan, hal tersebut merupakan investasi yang lebih baik, terutama jika halayak tersebut adalah target demografis atau psikografis yang tepat untuk iklan tersebut. Maka dengan menargetkan halayak yang lebih sempit, dapat menjadi cara yang lebih efektif. Banyaknya informasi tentang halayak yang tersedia secara online menjadikan hal tersebut sebagai situasi yang ideal bagi pengiklan yang mempraktikkan narrow casting, karena iklan dapat ditargetkan dan ditampilkan ke subset penerima yang sangat kecil dan khusus. Selain itu, iklan yang bertarget ini biasanya memiliki rasio klik tayang yang lebih tinggi daripada iklan yang luas. Ya, tidak terdiferensiasi, yang menunjukkan bahwa biayanya yang lebih tinggi sepadan dan memberikan laba atas investasi yang lebih tinggi. Banyak media sosial dan aliran pendapatan utama platform digital ini datang melalui pendapatan iklan, dan pengiklan telah mengembangkan alat yang kompleks namun mudah sebenarnya untuk digunakan. Untuk apa? Untuk menargetkan audiens dan pengguna tertentu, dan oleh karena itu mempersempit ya dengan jauh lebih efektif daripada yang bisa mereka lakukan secara offline atau di media tradisional. Nah, dunia virtual juga menghadirkan saluran dan peluang baru untuk beriklan. Dari dunia terbuka seperti PUBG, dunia virtual menyediakan pengiklan, segmen halayak yang baru, dan platform baru untuk memasang iklan. Ya. Beriklan di dunia maya memiliki beberapa manfaat. Pertama, karena audiens cenderung untuk menolak gangguan yang ditimbulkan oleh sebuah iklan pada platform lain, iklan pada sebuah video game tidak perlu bersifat repetitif dan mengganggu. Iklan yang lebih beragam yang tidak mengganggu perhatian pemain dapat membantu pengiklan melewati yang namanya filter mental atau persepsi untuk menjangkau audiens di platform baru. Ya, manfaat ini kemungkinan akan berkurang ketika individu menjadi lebih sadar dan terbiasa dengan iklan di lingkungan virtual baru. Tetapi untuk saat ini, unsur kebaruan dari iklan yang seolah-olah tersembunyi di platform online dapat membantu pengiklan menjual produknya secara lebih efektif. Nah, manfaat yang kedua dari pemasang iklan di dunia virtual adalah banyak pengguna yang tidak keberatan dan bahkan mungkin lebih menghargai gameplaynya. Pemain dapat bereaksi negatif jika iklan atau penempatan produk tidak sesuai dengan nada atau tema permainan. Namun, jika iklan sesuai dengan konteks permainan, ya, seorang gamer tidak keberatan dengan penempatan iklan dan mengalami tingkat pengingatan kembali yang tinggi, karena hal tersebut justru dapat meningkatkan realisme ya pengalaman bermain game tersebut. Dengan kata lain, pemain serta pengiklan dapat mengambil manfaat dari membuat pengalaman bermain game lebih realistis dan imersif. Ya. Manfaat ketiga dan terakhir bagi pengiklan di dunia virtual, khususnya pada video game, adalah karena iklan sepenuhnya digital, maka iklan tersebut relatif murah untuk diperbarui, diganti, atau dimodifikasi. Berbeda dengan reklame fisik yang harus dipasang
iklan eh, baru secara fisik, kode reklame digital pada sebuah game ini cukup diganti dengan kode reklame baru. Ya, ini berarti bahwa iklan online dapat diperbarui lebih sering daripada iklan offline. Ya, misalnya iklan digital mungkin tidak hanya mempromosikan sebuah program televisi, tetapi juga dapat diperbarui sesuai kebutuhan atau menjaga awareness halayak terhadap program tersebut. Iklan juga dapat disesuaikan dengan masing-masing pemain game, mengingat bahwa personalisasi iklan online yang lebih besar dapat meningkatkan efektivitas iklan, kemampuan untuk memperbarui dan menyesuaikan iklan secara online dan dalam game dengan cepat dapat meningkatkan efektivitasnya. Ya, nah, tidak seperti saluran media massa tradisional seperti televisi dan radio, alat digital mediated communication, terutama media sosial, ini biasanya menyediakan lingkungan yang memfasilitasi yang namanya interaktivitas. Nah, interaktivitas ini berarti praktisi humas semakin terlibat dalam ruang di mana mereka adalah pengirim dan penerima pesan. Hal ini memerlukan perubahan dan dalam bagaimana ya PR dilakukan secara online menuju model komunikasi dua arah. Ya, pendekatan dialogis untuk hubungan masyarakat online menggeser penekanan terhadap komunikasi sebagai alat untuk menciptakan dan menegosiasikan daripada mengelola hubungan dengan publik dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Praktisi dapat membuat kampanye atau pesan awal, tetapi setelah beralih ke online, publik bebas untuk terlibat, menanggapi, dan membagikannya lebih lanjut. Karena pengguna dapat berinteraksi dengan organisasi, pesan dan atau satu sama lain, upaya hubungan masyarakat online lebih kolaboratif daripada upaya hubungan masyarakat offline karena organisasi dan publiknya adalah kontributor yang sama untuk desain dan keberhasilan pesan persuasif. Karena PR menekankan pada pengembangan hubungan, dibutuhkan waktu dan interaksi untuk mengembangkan hubungan tersebut melalui upaya PR digital mediated communication. Nah, manfaat dari upaya dialogis humas adalah bila berhasil diterapkan, dapat meningkatkan rasa kedekatan ya atau niat perilaku konsumen dari publik. Tidak hanya pendekatan hubungan masyarakat online yang tepat secara dialogis untuk media sosial dan manajemen hubungan dengan publik, melakukan hal itu juga dapat menghasilkan keuntungan finansial yang praktis bagi perusahaan bersangkutan. Ya, dialog tersebut kemudian dapat dibagi menjadi dua yaitu dialog dengan organisasi, tepatnya interaksi perusahaan dengan konsumen yang menunjukkan bahwa interaksi brand dengan publik adalah kekuatan dari digital mediated communication. Tidak seperti media tradisional, alat digital mediated communication dapat memberikan kesempatan untuk membangun hubungan dialog antara publik dan praktisi. Daripada hanya menyiarkan pesan melalui media massa, praktisi PR sekarang dapat memanfaatkan kemampuan interpersonal dan masa personal alat digital mediated communication untuk memelihara interaktivitas dengan publik mereka. Satu peluang dalam menciptakan dialog ini adalah bagi perusahaan untuk mengundang pengguna untuk membuat atau berbagi konten, terutama yang mungkin menguntungkan organisasi atau memperkuat komitmennya terhadap mereknya. Ya, berbagi cerita atau foto dengan merek menunjukkan aliran komunikasi terarah yang sangat berbeda dari saluran tradisional karena merek meminta umpan balik dari konsumen atau berusaha memotivasi mereka untuk memulai kontak dengan merek. Ya, dalam hal ini, media sosial memainkan peran dominan dalam komunikasi dialogis dengan publik. Jika halaman web statis seringkali digunakan sebagai media massa oleh organisasi untuk menyiarkan informasi tentang proyek atau kampanye baru, pada dasarnya media sosial memberikan peluang untuk berinteraksi dengan merek dan dengan pengguna lain. Cukup mengikuti merek di media sosial, ini dapat meningkatkan persepsi hubungan dengan merek tersebut. Nah, dialog kedua adalah dialog antara pengguna, yaitu komunitas brand. Peluang dialogis untuk merek online adalah pembentukan, pemeliharaan, dan pengamatan komunitas brand. Komunitas brand adalah komunitas khusus yang terbentuk berdasarkan serangkaian hubungan sosial terstruktur di antara pengagum brand. Ya, dengan kata lain, komunitas brand adalah sekelompok orang yang disatukan oleh kecintaan mereka bersama dan
identifikasi sosial dengan brand tertentu. Karena komunitas tersebut menyatukan mereka dan yang merasakan kedekatan dengan sebuah brand, maka komunitas brand sangat berharga bagi perusahaan brand tersebut serta upaya hubungan masyarakat yang dipraktekkan. Nah, berikutnya adalah beberapa teknik marketing untuk menggait konsumen baru, seperti teknik acquisition dan juga retention. Ya, nah berkaitan dengan acquisition, nah akuisisi ini merupakan teknik marketing display ads komunikasi yang digunakan untuk menggait konsumen baru. Targetnya siapa? Pertama adalah konsumen yang baru pertama kali beli. Kedua adalah mendapatkan data konsumen, itu targetnya. Kemudian yang terdiri dari newsletter sign up, account creation, dan juga app install. Channels yang bisa digunakan apa? Content marketing, search engine optimization atau SEO, dan juga paid search. Ya, sementara kalau retention ini fungsinya untuk retargeted konsumen. Ya, jadi ketika sudah mendapatkan konsumen dan mau meningkat pembelian, seperti itu. Nomor satu adalah cross upselling, ini bisa melalui newsletter, notifikasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dengan dilakukannya retention ini dapat memaintain awareness dan juga engagement dengan halayak atau publik. Channel yang bisa digunakan adalah CRM, email direct marketing, push notifications, retargeted ads, dan juga on-site web dan app management. Lalu kita juga harus memahami bahwa terdapat 4 langkah dalam menciptakan sebuah strategi komunikasi digital menurut Dix dan Eaton. Ya, yang pertama adalah kita harus dapat mengidentifikasi tujuan bisnis kita. Ya, dalam artian bahwa mengawali strategi komunikasi pemerataan digital diawali dari memahami apa yang ingin dicapai dari bisnis yang dijalankan. Nah, terdapat beberapa pertimbangan, diantaranya adalah pertama, menumbuhkan kesadaran terhadap brand produk. Kedua, meningkatkan jumlah peminat pada produk. Ketiga adalah meningkatkan nilai saham. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penjualan atau permintaan. Langkah yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan tentang target pasar. Jadi untuk mencapai tujuan, pilihlah langkah-langkah yang harus dicapai. Mengenali target pasar melalui pertanyaan-pertanyaan berikut, misalnya diantaranya adalah channel apa yang biasa mereka gunakan ya, yang halayak atau pasar kita gunakan. Kita harus bisa mengidentifikasi hal tersebut. Kemudian, apakah mereka lebih menggunakan mobile device atau desktop atau yang lainnya? Ya. Kemudian tipe atau konten seperti apa yang dapat menarik perhatian mereka. Apakah mereka sudah memiliki kesadaran tentang bisnis yang dimaksud? Apakah konten seperti apa yang biasa mereka cari dan di mana? Lalu apa yang mereka harapkan dari site yang akan dibuat. Jadi pada prinsipnya kita harus meningkatkan pengetahuan tentang target pasar kita. Kemudian berikutnya adalah tentukan taktik digital yang paling cocok. Jadi setelah memiliki target audience dan tahu tindakan apa yang ingin dilakukan, sekarang saatnya untuk menentukan tempat terbaik untuk menempatkan konten kita. Ya, meskipun berinvestasi dalam campuran taktik disarankan, taktik lain yang perlu dipertimbangkan meliputi penelusuran berbayar dan juga media sosial berbayar. Kemudian langkah yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan penilaian dan menganalisis. Dengan kata lain melakukan evaluasi. Ya, contohnya seperti bagaimana kita dapat membagi praktek ini menjadi dua, yaitu vanity dan value. Kita harus memperhatikan website trafficnya seperti apa, time on site-nya, keywords ranking, bounce rate, social media followers, impressions, dan juga page views-nya. Ya. Kemudian kaitannya dengan value, kita juga harus melihat ebook downloads-nya seberapa besar, conversion rates-nya, sales qualified leads, customer acquisition cost, dan juga customer lifetime value. Ya, jadi langkah terakhir ini adalah bagaimana kita bisa mengukur key performance indicator ya sebelum menerapkan sebuah taktik. Jadi saat meninjau key performance indicator ini untuk strategi digital, pastikan bahwa untuk membedakan antara metrik vanity dan value,
Metrik vanity ini berguna saat mengukur keberhasilan aktivitas pemasaran, tetapi pada akhirnya tidak memberikan data tentang hasil akhir yang ideal. Metric value ini berlaku untuk tujuan bisnis utama, bukan hanya data analisis web. Oke, jadi sekian paparan materi tentang digital marketing communication. Terima kasih atas atensinya dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.